إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Ma'asal muslimin jamaah rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan selalu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, agar kita termasuk hamba Allah yang berbahagia fid dunya wal akhirah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita mengalami masa-masa sulit seperti ini dan bahkan sering mendengar berita-berita tentang kematian. Semakin dekat orang-orang terdekat kita meninggalkan kita semua, dan hampir setiap minggu ada saja status-status innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu banyak orang-orang yang saleh telah meninggalkan kita semua, dan ini kematian inilah semakin dekat. Allah Subhanahu wa taala telah mendengarkan dalam firman-Nya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan pada kita semua al-mauta, kematian. Hidup dan mati ini adalah Allah yang menciptakan. Liyabluwakum, supaya Allah menguji kita, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Artinya kematian adalah suatu hal yang pasti akan datang pada kita semua, cepat atau lambat. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Persoalannya adalah bukan karena kematiannya, tapi bagaimana kita menyiapkan akan datangnya kematian itu pada kita semua. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Soal mati sekarang, kapanpun, kalau sudah Allah tentukan, tidak ada yang bisa menolak. Akan tetapi kita bisa mengatur bagaimana menyiapkan datangnya kematian tersebut pada kita. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita menyiapkan beramal sebaik mungkin. Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita menyiapkan amal sebaik mungkin, sesempurna mungkin, sebanyak mungkin. Seolah-olah kita tidak punya kesempatan lagi untuk beramal saleh, untuk berbuat kebaikan, untuk menuai pahala. Besok mungkin kita tidak punya kesempatan lagi. Sekarang saatnya salat kita sempurnakan, zakat kita tunaikan, semua amal-amal baik kita lakukan, agar semakin banyak pahala, semakin banyak ibadah yang kita lakukan untuk bekal kita nanti. Itu harus kita tanamkan. Bagaimana kita menyiapkan amal sebaik mungkin, sesempurna mungkin, dan sebanyak mungkin yang kita lakukan. Karena kalau sudah tidak ada datangnya kematian, tidak ada mungkin lagi kesempatan lagi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Penjelasan dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan bahwa tidak ada kesempatan lain setelah sudah ada kematian. Bahkan orang-orang yang sudah mati pun ingin kembali lagi hidup dunia,
ingin beramal saleh. Wa anfiqu, dan berinfaklah kalian, mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan pada kalian, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian pada kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani, lalu dia berkata, ya Rabbi, seandainya kau beri kesempatan ditunda dulu kematian itu pada aku, ila ajalin qarib, sebentar saja, 1 jam saja, fa asaddaqu, aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang saleh. Ini adalah sebuah hal yang perlu kita renungi bersama, bahwa orang yang sudah akan mati pun nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia menghadapi kematiannya, bagaimana jalan akhirnya dia. Sehingga diceritakan dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka ingin minta sebentar saja untuk bersedekah, tapi waktunya sudah tidak ada lagi. Kalau walaupun dia akan menginfakkan seluruh tanah saya, mobil saya, rumah saya, perhiasan saya infakkan untuk beramal, tidak ada kesempatan itu semua. Makanya mumpung masih ada kesempatan untuk kita, mari sama-sama kita berbuat baik, beramal sebaik mungkin, sebanyak mungkin, dan sesempurna mungkin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Kita mendapat pahala saat kita melakukan amal ibadah. Setelah kita selesai, maka selesai pula kita menuai dari pahala dari yang kita lakukan. Salat kita dapat pahala dari salat kita, tapi kalau sudah tidak salat lagi, tidak ada pahala salat untuk kita. Zakat, haji, dan kebaikan semuanya hilang seiring dengan kita selesai di dunia ini alias dalam kematian. Tapi di sana ada pahala yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah tidak ada lagi. Ada 3 pahala yang mungkin kita sudah tahu bersama. Idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min 3. Jika manusia mati maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Waladin salihin, anak yang saleh, aw ilmin yuntaba'u bi, atau ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain, aw waladin salihin yad'u, sadaqatin jariyah, itu sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lah. 3 amal ini sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Mungkin anak yang saleh bisa kita lakukan, kadang-kadang bisa juga tidak, tergantung bagaimana pendidikan yang dilakukannya. Atau ilmu, mungkin kita tidak bisa ilmu, tapi ada sana ada sedekah jariyah. Sedekah ini adalah mengalir terus pahalanya. Kita bangun masjid, kita sumbangkan untuk pembangunan madrasah, kita biayai orang untuk menuntut ilmu, itu adalah pahala yang akan terus mengalir. Wakaf, infak, dan sebagainya, itu nanti akan kita dapatkan meskipun kita sudah tidak ada lagi di dunia. Selama masjid ini berdiri, selama itu pahala yang terus mengalir pada kita. Jangan segan-segan untuk memberikan sedekahnya, memberikan bantuannya kepada siapapun, agar dia bermanfaat, dan insya Allah bermanfaatnya dunia akhirat. Makanya itu persiapan kita, jangan lupa persiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Dan yang ketiga adalah berdoa agar diberikan husnul khatimah. Cita-cita mulia kita, akhir dari hidup kita harus diakhiri dengan husnul khatimah. Untuk apa kita hidup kalau di akhirnya ada akhir dengan su'ul khatimah? Oleh karenanya, harapan yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, kemudian juga kita mohon kepada Allah agar diberikan husnul khatimah. Karena ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita belum tentu misalnya jadi jaminan kalau kita berbuat baik kemudian menjadi husnul khatimah, belum tentu. Karena ada sebuah cerita dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sebutkan ada orang yang berjihad, berjuang, berperang melawan musuh orang kafir, tetapi pada akhirnya dia masuk neraka. Ternyata dalam sebuah cerita disebutkan dia ini terluka parah saking
parahnya dia tidak tahan dengan sakitnya tersebut, akhirnya dia bunuh diri. Dan tentunya ini adalah su'ul khatimah. Oleh karenanya kita harus selalu mohon pada Allah agar diberikan akhir yang baik, husnul khatimah. Bagaimana caranya? Berdoalah, inna nas'aluka husnul khatimah, atau doa yang lain, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaqu bil iman, dan doa-doa yang lain agar diberikan sebuah nilai plus dari Allah SWT dengan husnul khatimah. Oleh karenanya dengan menjalankan 3 hal ini, maka insya Allah kapapun datangnya kita sudah siap beramal sebanyak mungkin. Kita ada punya tabungan pahala yang terus mengalir pahalanya, dan akhirnya dengan husnul khatimah mengucapkan la ilaha illallah, siap mengucapkan kalimat itu, masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ihtiyat wal insam bil hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah salla ala nabiyyin qadima faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa radallahu min ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'daka a'da'ad din. Allahumma ansur man nasarad din wa akhdhul man khadalal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ja'al baldatana hadhihi aminatan mutma'innah wa sa'ira bilal muslimin. Allahumma inna nas'aluka an tarfa'anna al-bala'a wal waba' wal fahsya wad dharra waz zalazil wal fitan min baladina hadha khassah wa min buldal muslimin 'ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. La ilaha illallah. Salli. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.